Assalamualaikum sahabat Zona Film. Para perampok bersenjata ini dengan brutalnya sob menghabisi manajer bank dan membawa semua uang yang ada di bank tersebut. Bahkan mereka pun membawa seorang wanita yang merupakan salah satu staf di sana untuk dijadikan sebagai sandera. Tanpa mereka tahu jika pacar si wanita adalah seorang pria kebal terhadap senjata yang tak memiliki rasa sakit sedikit pun. Ini bakalan seru sob, dimana tanpa rasa takut, si pria pun memburu para perampok itu demi bisa menyelamatkan pacarnya. Tapi siap-siap aja sob, karena akan ada plot twist tak terduga yang bisa bikin sobat-sobat tercengang. Oke sob, daripada makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Nathan yang merupakan asisten manajer di sebuah bank. Pagi itu Nathan yang sedang menemani sang manajer untuk memimpin apel pagi dibuat kikuk dan agak sedikit canggung saat salah satu staf yang bernama Sherry baru saja tiba di sana. Dan dari gelagatnya itu, kita pun bisa mengetahui jika Nathan yang memang seorang jomblo sejati, sepertinya dia mulai tertarik dan kayaknya naksir sama si Sherry ini. Kemudian sebagai asisten manajer, Nathan pun harus menghadapi seorang nasabah yang sudah lama menunggak dan tak kunjung membayar cicilannya. Dan ternyata alasan si nasabah tidak bisa membayar cicilan adalah karena semenjak istrinya meninggal setahun yang lalu, dia pun kehilangan semangat hingga malas untuk melanjutkan usahanya. Bahkan sob, saking pasrahnya, dia pun rela jika pihak bank harus menyita toko yang menjadi jaminan pinjamannya. I'm really sorry, but if you can't pay, we're gonna have to foreclose. I understand. Namun Nathan yang memang tipikal pria berhati lembut dan mudah berempati, memberikan kelonggaran berupa tambahan waktu sampai nasabah itu menerima pembayaran dari pihak asuransi jiwa atas klaim kematian istrinya. Mendengar solusi dari Nathan, nasabah itu pun sangat berterima kasih hingga dia pun memberikan gambaran tentang betapa berartinya seorang pasangan. Lalu saat Nathan sedang membuat kopi, dia pun sempat melamun karena masih kepikiran perkataan dari nasabah tadi. Hingga tiba-tiba, Hey Nate. Oh my god, I'm so sorry. Dan saat tangannya tanpa sengaja tersiram kopi panas hingga hampir melepuh, anehnya sob, Nathan tidak sedikit pun menunjukkan ekspresi kepanasan ataupun kesakitan. You don't have to. I'm good. I'll take care of it. I promise. Everything's. Do not worry. Go. Sorry. Sherry yang merasa bersalah dan takut dipecat mencoba meminta maaf kepada Nathan dan bermaksud mentraktirnya makan siang sebagai upaya untuk menebus kesalahannya. Okay, well maybe I could take you to lunch? Yeah. Mendengar itu, tentu saja Nathan langsung menerima ajakan Sherry karena dia merasa jika ini adalah kesempatan terbaiknya untuk bisa lebih dekat dengan Sherry. I'm in. Cool. Looking forward to it. Singkat cerita, saat mereka makan siang bersama, Sherry pun menanyakan tentang kondisi tangan Nathan dan kenapa Nathan tampak lempeng-lempeng aja saat tersiram air panas. Harusnya kan Nathan itu kaget, terkejut atau minimal berteriak lah kepanasan gitu. Dan Sherry pun berpikir, jangan-jangan ini Nathan memang sedang berusaha jaim aja agar terlihat kuat di depan Sherry. What's your deal? My deal? You know, you're just always like, you never come out to the happy hours. Nathan pun akhirnya menjelaskan jika dirinya memiliki kelainan genetik yaitu congenital insensitivity to pain with anhidrosis atau disingkat dengan CIPA yang merupakan kondisi genetik langka di mana seseorang tidak dapat merasakan rasa sakit ataupun merasakan suhu ekstrim seperti panas ataupun dingin. Jadi sob, si Nathan ini selamanya merasa baal atau mati rasa lah. Hingga dia sendiri pun tak pernah tahu seperti apa rasanya kesakitan atau kepanasan. I have a genetic disorder. It's called CIPA, congenital insensitivity to pain with anhidrosis. Basically makes it so I can't feel pain. Mendengar itu, Sherry pun merasa takjub dan bahkan menganggap Nathan seperti pahlawan super yang selalu kuat. Namun Nathan sendiri justru tidak menganggap kelainannya itu sebagai sesuatu yang hebat ataupun keren dan bisa dibanggakan. Karena meskipun dia tidak bisa merasakan sakit, tetap aja Nathan bisa terluka bahkan mengalami pendarahan hebat. Dan justru itu lebih berbahaya. Karena andai saja Nathan terluka parah dan dia tidak menyadarinya, maka Nathan bisa saja tiba-tiba pingsan tanpa sempat melakukan tindakan pencegahan ataupun pengobatan. Hingga resiko terbesarnya adalah kematian yang mendadak.
Dan jujur aja sob, saya juga baru tahu nih, jika ternyata di dunia ini nih, ada juga kelainan genetik seperti itu ya. Apa mungkin sob, aksi debus atau orang-orang kebal senjata gitu, sebenarnya mereka tidak sakti sob, melainkan hanya mengalami kelainan genetik seperti si Nathan ini. Mungkinkah seperti itu? Entahlah sob, tapi yang pasti semenjak Nathan menyadari kelainannya itu, dia sendiri pun jadi semakin hati-hati dan waspada dalam menjalani hidup. Nathan selalu memastikan agar tubuhnya tidak terluka. Dia pun mengganjal setiap benda yang ujungnya runcing, seperti meja, gagang pintu, ujung pensil, dan benda runcing lainnya. Nathan juga menghindari makanan yang teksturnya keras, karena dia takut menggigit lidahnya secara tanpa sadar. Karena itulah Nathan selalu melembutkan makanannya hingga seperti jus. Dan Nathan juga selalu berkendara dengan sangat hati-hati untuk menjaga agar tubuhnya tidak terbentur. Unknowingly, I could bite my tongue off. Kemudian Sherry mengajak Nathan untuk pergi ke bar malam ini. Namun Nathan yang berusaha untuk menghindari keramaian tentu saja menolaknya. Lalu sepulangnya bekerja, seperti biasa, Nathan pun menghabiskan waktu dengan main game online bersama teman online-nya yang bernama Roscoe. Nate, you're gonna die. What? Oh, shit, sorry. No. That was actually really impressive. Meski mereka tidak pernah bertemu secara langsung, namun Nathan dan Roscoe terlihat akrab dan sering berbagi curhat satu sama lain. Dalam obrolan itu, Roscoe pun menyarankan agar Nathan segera mencari pasangan supaya hidupnya tidak kesepian. Mendengar itu, Nathan yang teringat dengan ajakan Sherry untuk bertemu di bar, segera meluncur ke sana dengan harapan Nathan bisa lebih dekat lagi dengan Sherry. Hey, you came. You're here. Of course, my schedule. Dan saat mereka berdua asik ngobrol, tiba-tiba saja teman sekolah Nathan yang dulu terkenal jahil dan suka ngebully Nathan muncul di sana dan kembali mengejek Nathan dengan sebutan Novocaine. It's fucking Novocaine! Julukan itu diberikan kepada Nathan karena mereka tahu jika Nathan tidak pernah merasakan sakit sedikit pun saat mereka memukulinya. And what did he call you? Novocaine? It's just some dumb nickname. Kemudian Nathan pun pergi ke toilet sebentar. Namun saat kembali, ia pun melihat jika teman yang dulu suka ngebulinya kini terlihat sedang asik ngobrol dengan Sherry. Dan bahkan Sherry pun mentraktir 2 minuman untuk Nathan dan juga teman resenya itu. What the fuck was that? Ternyata sob, setelah Sherry tahu jika pria itu dulunya sering memukuli Nathan, dia pun mencoba membalasnya dengan mencampurkan air super pedas ke dalam minumannya. That was amazing. You're a very good actor. Dan semenjak itulah hubungan mereka pun jadi semakin dekat. Lalu keesokan harinya, Nathan pun terlihat ceria dan sangat bersemangat. Lalu saat Nathan mulai percaya diri dan bermaksud untuk mengajak Sherry kepada hubungan yang lebih serius, tiba-tiba tiga orang pria berkostum Santa yang datang untuk merampok bank langsung menghajar sang manajer dan memaksanya untuk membuka brankas. Karena si manajer menolak, akhirnya si perampok pun dengan brutalnya langsung menghabisi si manajer saat itu juga. Kemudian perampok itu pun memaksa asisten manajer, yaitu si Nathan, untuk mau membuka brankasnya. Say the fucking combination! Namun Nathan yang masih syok dengan kematian atasannya itu tidak menghiraukan permintaan si perampok dan malah diam terpaku meski si perampok berkali-kali memukulnya. What the fuck is wrong with you? Lalu saat perampok itu hendak menembak Nathan, Sherry pun berteriak mencegahnya hingga si perampok pun balik mengancam Sherry. Wait! No! Don't stop! Open the brain pan! Okay. Menyadari jika calon kekasihnya itu dalam bahaya, Nathan pun terpaksa memberitahu kode brankasnya hingga para perampok pun langsung mengambil semua uang yang ada di sana. Merry Christmas, motherfucker. Go. Let's move. Take the bag. Karena polisi mulai berdatangan dan mengepung tempat itu, para perampok pun membawa Sherry dan menjadikannya sebagai sandera agar mereka bisa melarikan diri. Go. Setelah baku tembak yang cukup menegangkan, akhirnya ketiga perampok itu pun berhasil meloloskan diri dengan membawa Sherry. Mengetahui jika para polisi yang ada sudah tak berdaya,
Nathan yang sempat mendengar laporan jika bala bantuan akan datang 8 menit lagi, akhirnya berinisiatif untuk menyelamatkan Sherry sendirian dengan berbekal pistol milik salah satu petugas yang terluka. I will bring it back. Oh my God, what am I doing? Dengan mengendarai mobil polisi, Nathan pun berusaha mengejar para perampok itu. Mengira jika yang sedang mengejar adalah polisi asli, ketua perampok yang bernama Simon memerintahkan perampok lainnya yang ada di mobil yang berbeda untuk berpencar demi mengalihkan perhatian polisi. Sementara Nathan yang tidak tahu di mobil mana Sherry berada, mencoba menebak-nebak dan mengejar salah satu mobil perampok itu. What the? Setelah mengalami tabrakan dan menemui jalan buntu, Nathan pun berhasil menodong salah satu perampok dan memaksanya untuk menyerahkan Sherry. Look, man, I don't want any trouble. I just want to know where Sherry is. You ever fired a gun before? Setelah pistolnya terlempar ke dalam dapur restoran, si perampok yang bernama Ben berusaha mengambilnya. Hey, man, I don't want to fight. Okay, I'm not that guy. Move! Dan saat Ben berhasil merebut pistolnya, Nathan pun segera mengambil wajan panas dan berhasil memukul si Ben hingga pistolnya terlempar jatuh ke dalam minyak penggorengan. Dan pertarungan tak seimbang pun terjadi karena ternyata si Ben adalah mantan tentara yang tentu saja sangat jago dalam bertarung. Meski Nathan sudah dibontang-banting ke sana kemari, dia masih tetap saja bisa berdiri dan bahkan mencoba untuk mengancam Ben. Ben yang mulai kesal pun langsung mengambil pisau daging. Melihat itu, Nathan yang panik langsung mengambil pistol yang ada di dalam minyak panas dan... Setelah Ben tewas, Nathan pun menemukan ponselnya yang berisi pesan bahwa Simon sudah berada di markasnya. Karena Nathan tak tahu keberadaan markas Ben, dia pun mencoba mencari-cari petunjuk lainnya. Hingga saat menemukan gambar tato di lengan Ben, Nathan pun memfotonya untuk dijadikan sebagai petunjuk guna menemukan lokasi markas para perampok itu. I'm sorry. Kemudian Nathan pun mengirimkan foto gambar tato Ben kepada Roscoe dan memintanya untuk mencari tahu lokasi tempat pembuatan tato seperti tato yang ada pada lengan Ben. Sementara itu di lokasi kejadian perampokan, terlihatlah seorang kapten polisi wanita bernama Mincy yang mendapat laporan dari anak buahnya terkait Nathan yang telah mengambil pistol salah satu petugas dan membawa satu mobil polisi dengan alasan untuk mengejar pelaku perampokan. The assistant manager. He stole a cruiser and followed the gunman. Thank you, officer. Thank you. Namun seorang detektif yang bernama Code malah mencurigai Nathan sebagai bagian dari komplotan si perampok. Karena selain Nathan sendirilah yang telah membuka berangkasnya, dia juga telah ikut menghilang dari TKP dengan mencuri salah satu mobil polisi. Could be a double cross. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Nathan yang sedang mengunjungi si nasabah yang kita lihat di awal film tadi dengan maksud untuk mengobati lukanya sendiri. You sure you don't want me to just call you an ambulance? No, I told you there's no time. Dan dengan entengnya sob, eta si Nathan mengorek-ngorek lukanya untuk mencabut peluru dengan menggunakan tang. Dan itu dia lakukan tanpa menggunakan sedikit pun obat pereda nyeri. Dan ngerinya lagi sob, untuk menghentikan pendarahan cukup dengan menggunakan lem saja, yang mirip lah kayak semacam lem Korea kalau di kita mah. Yeah, here we go, see? Dan karena Nathan kehilangan banyak darah, dia pun merasa lemas hingga hampir terjatuh pingsan. Namun untungnya si nasabah punya obat epinefrin, yaitu semacam anti alergi yang bisa meningkatkan adrenalin. You allergic to something? No, epinephrine is just another form of adrenaline. It should, Dan ternyata itu sangat manjur sob, hingga Nathan yang sebelumnya akan pingsan kini terlihat bugar dan lebih bersemangat. I'll see you later. Saat akan pergi, Nathan pun mendapat pesan dari Roscoe terkait lokasi tempat pembuatan tato yang telah membuat tato pada lengan Ben.
Dan saat dalam perjalanan menuju ke sana, Nathan pun ditelepon oleh Mincy yang saat itu sedang berada di TKP kematian Ben. Dengan semua bukti yang ada, Nathan yang telah ditetapkan sebagai tersangka pun diminta untuk segera menyerahkan diri. Tentu saja Nathan yang merasa jika dia tidak ada kaitannya dengan para perampok itu mencoba menjelaskan jika saat ini Nathan justru sedang berusaha untuk menyelamatkan Sherry. Holy shit, you think I'm in on this? Look, hey, I don't give a shit about the money. I just want to save Sherry. Mincy pun menegaskan jika itu adalah tugas polisi. Well, that's our job to worry about, not yours. Namun Nathan yang sedikit kurang percaya gitu sama kinerja polisi memutuskan untuk tetap melanjutkan aksinya dalam misi penyelamatan Sherry. Yeah, let's move. Sementara itu di sebuah bengkel yang dijadikan sebagai markas para perampok itu, terlihat Simon yang sedang berdiskusi dengan rekannya yaitu Andre yang merupakan kakak dari si Ben, salah satu perampok yang telah dihabisi oleh Nathan. There's nothing on the scanner about your brother. That means he probably lost the tail. Andre yang terlihat sangat cemas karena mengkhawatirkan adiknya yang tak kunjung kembali, mencoba ditenangkan oleh Simon dengan mengatakan jika mungkin saja si Ben sedang mengganti mobil terlebih dahulu. Maybe he had to switch vehicles. Ben is going to be back in 15 minutes and everything is going to be fine. Dan saat diperlihatkan sosok Sherry, anehnya sob, si Sherry justru terlihat bebas dan tampak baik-baik saja. Karena ternyata Sherry adalah bagian dari komplotan perampok itu yang sengaja ditugaskan untuk mengawasi lingkungan di sekitar bank. Hey, I'm sorry I hit you, okay? Sherry yang ternyata adalah adik kandung dari si Simon tampak terlihat bete karena kakaknya itu telah menghabisi sang manajer yang Sherry anggap jika si manajer itu adalah orang yang baik. Sherry pun protes atas tindakan kakaknya itu karena menurutnya itu di luar rencana dan tidak seharusnya aksi perampokan itu sampai menelan korban jiwa. You did not have to kill Nigel. Who is Nigel? The bank manager. Nigel. Sementara itu Nathan yang sudah tiba di tempat pembuatan tato langsung menanyakan tentang nama lengkap dari si Ben. Namun pria sangar dan juga bertubuh besar yang bernama Nigel malah mengambil pisau hingga Nathan yang waspada pun langsung menodongkan pistol dan memintanya untuk bersikap kooperatif. Tell me everything you know about Ben. Meski Nathan berhasil melayangkan beberapa pukulan, namun sayangnya itu tak berefek sedikit pun pada si Nigel. Setelah mendapat bantingan cukup keras hingga memecahkan cermin, Nathan yang mulai emosi pun memukul-mukulkan kepalan tangannya ke serpian kaca hingga si Nigel yang melihat itu pun dibuat galeng-galeng kepala. Dan ternyata sob, Nathan bermaksud menjadikan serpian kaca itu sebagai senjatanya. Dan akhirnya sob, si Nigel yang sudah tak sanggup menahan siksaan dari Nathan menyebutkan nama lengkap dari si Ben. Okay, Ben call. There we go. Was that so hard? Hingga Nathan pun langsung meminta bantuan salah satu admin banknya untuk melacak nama tersebut. Dan akhirnya Nathan berhasil mendapatkan identitas dari si Ben lengkap dengan alamat tempat tinggalnya. 2 North Tower. Thank you so much, man. You're the best. Singkat cerita, Nathan pun terlihat sudah sampai di rumah Ben. Namun saat mulai masuk ke dalam rumahnya, What is that? ternyata sob, Ben yang merupakan seorang mantan tentara pun telah menyiapkan jebakan tersembunyi untuk mengantisipasi kalau ada orang asing yang masuk ke dalam rumahnya. Dan lagi-lagi sob, Nathan terkena jebakan panah yang menembus kaki kanannya. Lalu saat memeriksa sebuah kamar, Nathan pun menemukan seragam bengkel dengan nama label Ben. Dari seragam itulah Nathan meyakini jika bengkel tersebut adalah tempat yang dijadikan markas para perampok sekaligus tempat di mana Sherry berada. Namun saat akan pergi dari sana, tiba-tiba Nathan pun kembali terkena jebakan yang membuatnya tergantung dalam posisi terbalik. Nathan pun kembali meminta bantuan kepada Roscoe untuk datang ke sana dan membebaskannya dari jebakan tali gantung itu. I'm currently suspended in some kind of snare trap, and if you don't come right now and cut me down, then Sherry's gonna die. Setelah melacak posisi keberadaan Nathan, Roscoe pun memperkirakan jika dia akan tiba di sana dalam waktu 10 menit. Namun tiba-tiba aja sob,
kakaknya si Ben yaitu Andre tiba di sana untuk memeriksa keberadaan Ben. Dan betapa terkejutnya si Andre saat menemukan Nathan yang sedang tergantung di dalam kamar Ben. Nathan pun mengaku jika dia hanya pencuri biasa yang salah pilih rumah. I'm just a thief. I picked wrong. Namun saat Nathan minta dilepaskan, tiba-tiba saja Andre mendapat telepon dari Simon yang mengabarinya terkait kematian Ben. Simon pun memberitahu Andre terkait ciri-ciri dari orang yang telah menghabisi adiknya itu. Who did it? Cops? Skinny guy in a suit. Dirasa jika ciri-ciri tersebut sama persis dengan ciri si Nathan, Andre pun sangat emosi dan bermaksud untuk langsung menembak kepala si Nathan. Please just do me a favor, okay? Just make it quick. Namun saat mendengar ocehan Nathan, Andre pun berencana untuk menyiksa Nathan terlebih dahulu dengan siksaan yang paling menyakitkan. It's the pain. Think about that. You understand pain? Tanpa dia tahu jika sekeras apapun Andre menyiksa Nathan, itu tidak akan memberikan rasa sakit sedikit pun bagi si Nathan. Namun demi mengulur waktu sambil menunggu kedatangan si Roscoe, Nathan pun berusaha untuk akting kesakitan agar Andre merasa puas dan tidak langsung menghabisi Nathan. Not the pliers. Oh. Yeah. Oh boy. Way home. Lalu saat Andre hendak mencukil mata Nathan, untung aja Sob Roscoe datang tepat waktu. Lalu saat mereka hendak pergi, Andre yang sudah sadar dari pingsannya pun langsung menyerang Nathan. Roscoe pun berusaha membantu dengan melemparkan sebilah pisau kepada Nathan. Meski posisinya terbalik dan malah menembus tangan Nathan, namun bagi Nathan itu bukanlah sebuah masalah. Dan saat Nathan mulai tak berdaya dengan cekikan Andre, dia pun teringat dengan panah yang masih menancap di pahanya. Hingga inilah yang terjadi. Setelah menghabisi Andre, Nathan pun bermaksud segera pergi ke bengkel tempat Sherry disekap. Namun sayangnya Sob, Mincy dan Scott telah tiba di sana dan memaksa Nathan untuk segera keluar menyerahkan diri. Nathan Kane, I need you to come out the house with your hands up. Seketika itu, Nathan pun segera keluar dan langsung kabur dengan menggunakan motor milik Roscoe. Wait, what is it? Your hands, hands! Lalu ketika Mincy dan Scott berhasil menghadangnya, ternyata Sob itu adalah si Roscoe yang ditugaskan untuk mengalihkan perhatian. Sementara Nathan sendiri terlihat sudah berada di depan bengkel untuk menyelamatkan Sherry. Sementara itu di dalam bengkel, Sherry yang telah menyesali perbuatannya pun memutuskan untuk berhenti hingga perdebatan antara kakak beradik itu pun terjadi. Since when did you grow a conscience anyway, huh? You've killed people before, Simon. You. Simon yang terpancing emosi pun langsung mengambil pistol untuk menggertak Sherry. It's bullshit. Simon. Drop the gun. Nathan yang berhasil masuk pun langsung mendorongkan pistol ke arah Simon dan menyuruhnya untuk melepaskan Sherry. Namun saat Simon mengatakan fakta yang sebenarnya tentang Sherry, seketika itu Nathan pun menjadi shock dan sangat kecewa terhadap Sherry. You've been telling us to try to save Sherry. She's my fucking sister. I'm so sorry. Lalu saat Nathan sedang lengah, Simon yang berhasil menghajar Nathan hingga lemah tak berdaya, langsung menyeretnya ke bawah kolong mobil dan bermaksud untuk mengencet si Nathan. It's not fucking funny. Stop it. Untung aja Sob, Sherry berhasil menghentikan aksi brutal si Simon ini hingga mereka berdua pun kembali berdebat. You're gonna stay with that guy? Yeah. Come on! I don't even know you anymore. Dan saat Simon mulai muak dengan kelakuan adiknya itu, dia pun bermaksud untuk menembaknya. You won't do it. Yeah. Namun untungnya Sob, Mincy dan Scott datang tepat waktu. Get him on your head. Kemudian Sherry pun ditangkap atas tuduhan perampokan, sementara Nathan dibawa oleh tim medis untuk mendapat perawatan. Backup will be here in 5. Wouldn't that be amazing if we...
Tapi ternyata sob, Simon yang masih hidup berhasil menembak Scott dan juga Mincy hingga mereka pun terkapar tak berdaya. Kemudian Simon pun membantai petugas medis dan merebut mobil ambulan yang hendak membawa Nathan. Mincy yang ternyata masih hidup meminta bantuan Sherry untuk mengejar mobil ambulan yang dibawa Simon. Di tengah pengejaran itu, Nathan yang telah tersadar pun mencoba melepaskan diri dari borgol yang mengikatnya. Dengan mematahkan ibu jarinya, akhirnya Nathan pun berhasil terbebas dan langsung memanfaatkan sebuah alat kejut listrik untuk melumpuhkan si Simon. What do you feel like? A little more. Setelah mobil mereka mengalami kecelakaan hebat dan terguling, Nathan yang masih terlihat sehat dan baik-baik saja mencoba untuk segera keluar. Simon yang ternyata masih hidup langsung melakukan serangan bertubi-tubi kepada Nathan. Meski Nathan tidak bisa merasakan sakit, namun saat ini kondisi dan staminanya sudah mulai melemah hingga dia pun tak bisa menahan kebrutalan dari serangan Simon. Lalu saat Simon akan melakukan final fatality, Nathan pun terselamatkan dengan kemunculan Sherry yang datang dan langsung menyerang Simon. Menyadari jika adiknya itu sudah tak berpihak kepadanya, Simon pun langsung menyerang Sherry tanpa rasa ampun. Melihat Sherry yang hampir mati dicekik Simon, Nathan yang menemukan obat epinephrine dari kotak obat yang terjatuh segera mengambilnya hingga inilah yang terjadi. Feel this. Singkat cerita, setelah mengalami koma selama beberapa hari, Nathan pun akhirnya tersadar di atas ranjang rumah sakit. Dan di sana sudah ada Roscoe yang selalu setia menjaga Nathan. Kemudian datanglah Mincy yang memberitahu terkait beberapa tuduhan atas aksi yang dilakukan Nathan sebelumnya. Dari mulai pencurian mobil polisi, aksi Nathan yang telah menghabisi 3 orang perampok, hingga tuduhan atas pengerusakan beberapa fasilitas umum. Namun karena Nathan dinilai telah membantu polisi, maka dia pun hanya diberi hukuman tahanan rumah saja. 6 months house arrest, 5 years probation. Thank you, Detective. Kemudian 1 tahun pun telah berlalu, dan Nathan pun kembali mengisi waktu senggangnya dengan bermain game online bersama Roscoe. It's not at a biker bar, is it? Blackstone Armor, I'm going in. Dan setelahnya, Nathan pun menemui Sherry yang kini sedang menjalani hukumannya di dalam penjara atas kasus perampokan. I'll see you soon, Novocaine. Nah, jadi sob, menjalani hidup tanpa rasa sakit seperti si Nathan ini ternyata bukanlah sesuatu yang mudah. Karena pada dasarnya, rasa sakit itu diciptakan sebagai bentuk peringatan agar manusia bisa dengan segera melakukan upaya pencegahan sebelum semuanya terlambat dan bertambah parah. Namun jika yang tersakiti itu adalah hati, maka ingatlah sob, jika itu hanyalah sebuah notifikasi agar kamu mulai memperbaiki diri. Karena kesuksesan adalah bentuk balas dendam yang terbaik. Dan ingat sob, tanpa rasa sakit, tanpa pengorbanan, kita tidak akan pernah memiliki apa-apa. Under this endless sky.